Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus uji beda rata grup perlakuan, yaitu dengan metode ortogonal. Nah, ada pendahuluan. Yang pertama, bagaimana membedakan pengaruh grup-grup perlakuan dan pengaruh perlakuan-perlakuan dalam suatu grup perlakuan tertentu, yaitu ortogonal kontras dengan kualitatif. Yang kedua, bagaimana membedakan kecenderungan pengaruh-pengaruh perlakuan dalam percobaan faktor tunggal atau faktorial ortogonal polinomial, yaitu kuantitatif. Ya, metode ortogonal kontras MOK ada dua tahap. Yang pertama, uji beda antar grup BAG, yaitu perlakuan-perlakuan dikelompokkan menjadi beberapa grup perlakuan. Uji rata dilakukan terhadap beda rata grup, yaitu agregat min. Yang kedua, uji beda dalam grup, yaitu BDG. Uji nyata hanya dilakukan terhadap perlakuan-perlakuan yang terdapat dalam suatu grup perlakuan tertentu. Metode ortogonal polinomial MOP untuk menguji kecenderungan hubungan fungsional regresi atau korelasi antara perlakuan-perlakuan X dan pengaruhnya terhadap objek penelitian pada percobaan-percobaan faktor tunggal, yaitu trend comparison. Percobaan faktorial untuk mendeteksi pengaruh utama dan sifat interaksi yang terjadi pada percobaan tersebut. Nah, MOK dan MOP merupakan uji F ANOVA dan ANOVA. Hanya saja pada ANOVA dan ANOVA diperlukan uji lanjutan, penentuan perlakuan optimum. Maka pada MOK dan MOP dapat dilakukan sekaligus lewat pemanfaatan nilai jumlah kuadrat dan jumlah kuadrat rincian. Yang di sini ada contoh kasus RAK dengan MOP pada percobaan faktor tunggal. Nah, di sini ada prosedur MOP. Ada contoh kasus. Nah, ini contoh kasusnya. Dari suatu percobaan pengaruh populasi benih dengan interval yang sama, T1 sama dengan 25, T2 sama dengan 50, T3 sama dengan 75, T4 sama dengan 100, T5 sama dengan 125, dan T6 sama dengan 150 kg per ha terhadap produksi padi menurut RAK. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, ada populasi pupuk T1, T2, T3, T4, T5, dan T6. Nah, ada kelompoknya ada 4, 1, 2, 3, 4. Ada TN, YP. Nah, yang paling bawah itu ada TK. Nah, prosedur MOP yang pertama, dari daftar koefisien ortogonal polinomial pada lampiran 7, ambil himpunan koefisien kontras ber-dB tunggal yang diperlukan seperti tabel 6,5. Nah, yang diperlukan untuk tabel 6,5 ini ada pada lampiran 7. Mana lampiran 7? Nah, ini. Ya. Yaitu yang ber-dB tunggal. Nah, ada skala X, ada sigma C kuadrat. Nah, di sini polinomial. Diperlakukan tabel tersebut untuk tabel 6,5 ini. Untuk perhitungan JK-nya. Nah, yang kedua, hitung jika masing-masing kontras ber-dB tunggal atau bagi masing-masing ortogonal polinomial sebagai berikut dengan rumus JKL sama dengan TL kuadrat per RT kuadrat TL sama dengan C1TN. Sehingga untuk contoh ini diperoleh jika 1 sama dengan JK linear. Nah, min 5 dikali 20,496 ditambah titik-titik tambah 5 18,813 kuadrat. Nah, di sini ada perhitungannya JK-nya. JK2-nya JK kuadrat
JK kuadratik, JK3 sama dengan JK kubik, JK4 sama dengan JK kuartik, JK5 sama dengan JK kuintik. Nah, ini populasi pupuk linear kuadratik kubik, ini perhitungannya seperti ini ya. Yang ketiga, uji F oleh karena semua kontras di atas ber-dB tunggal, maka F dihitung sebagai berikut. Nah, FL sama dengan JKL per KT galat. F1 sama dengan JK1 per KTG sama dengan 0,760,035 per 0,110,558 sama dengan 6,87. F2 sama dengan JK2 per KTG sama dengan 0,074405 per 0,110,558 sama dengan 0,67. Nah, di sini. Dan yang terakhir yaitu prosedur MOP-nya. Hitung JK sisa residua yang merangkum polinomial yang minimal derajat 2 di atas derajat polinomial yang nyata. Untuk contoh di atas, JK terdiri dari JK sisanya sama dengan JK3 tambah JK4 tambah JK5. Nah, dihasilkan 363,81. JK sisanya yaitu 0,363,891 per 3 sama dengan 0,121,297. Dan F sisanya sama dengan KT per sisa per KTG sama dengan 0,121,297 per 0,110,558 sama dengan 1,10. Ya. Hasil ansira menurut uji MOP ini tertera pada tabel 6,6. Nah, ini semua nih hasilnya. Hasil uji F kontras polinomial pengaruh populasi benih terhadap produksi padi menurut uji ortogonal polinomial dalam rancangan acak kelompok. Nah, ini ada DB-nya. Nah, yang sangat nyatanya yaitu yang 5,86. Ini yang sebelah kiri lebih besar daripada yang sebelah kanan, yaitu 5% dan 1%. Ya. Dari hasil ansira ini terlihat bahwa meskipun dari ANOPA baku perlakuan berpengaruh tidak nyata, uji lanjutan menurut MOP dapat menunjukkan adanya hubungan linear nyata antara populasi benih dan produksi kedelai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang tidak mengerti ataupun banyak yang tidak mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.